Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran yang terhimpun kesani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kekuatan kesehatan, dan banyak lagi nikmat lain yang tak terhingga banyaknya. Pagi ini kita alhamdulillah diberi kesempatan dan kesempatan kita dapat berkumpul di Zuhra Al-Sani sebagaimana biasa setelah kita jeda waktu istirahat selama libur Idul Fitri, kita buka kembali dengan pagi ini mentadabburi dan membahas ayat Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah At-Taubah ayat 56 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Asmala Dewi dan sudah diskusikan bersama Pak Hadril. Selanjutnya kita bacakan surah tadabbur ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Dan mereka, orang munafik, bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Padahal mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka lah orang yang sangat takut kepadamu. At-Taubah ayat 56. Dalam beberapa hal, ini ada beberapa hal yang menarik. Pertama, lam pada lamingkum. Itu lam penegasan menunjukkan penegasan dalam bersumpah. Ayat 2 ini memakna struktur bertentangan. Klaim bagi mereka, innahum lamingkum. Sesungguhnya mereka benar-benar bagian daripada kalian. Dan dibantah dengan wa ma hum minkum, padahal mereka bukan dari kalian. Tetapi dipakai untuk membongkar keadaan yang sebenarnya. Ayat ini dimulai dari wa yahlifuna billah, mereka bersumpah dengan nama Allah. Ini merupakan sifat munafik berkelanjutan, bukan satu kali peristiwa. Karena dengan KKS tadi, keburukan mereka seringkali datang berantai. Orang munafik sering memakai agama atau sumpah atas nama Allah untuk menipu. Banyak bersumpah bisa jadi tanda tidak percaya diri atau menutupi kebohongan. Kejujuran tidak butuh sumpah yang berlebihan. Nama Allah dijadikan alat legitimasi. Ini bentuk pelecehan terhadap kesucian nama Allah. Sumpah dalam ayat ini bukanlah untuk kebenaran, tetapi adalah alat untuk manipulasi sosial. Hikmahnya, seorang mukmin menjaga kehormatan nama Allah dan tidak menjadikannya sebagai alat untuk kepentingan pribadi. Al-Quran mengajarkan agar kebenaran dilihat dari integritas, bukan dari sumpah. Mereka berkata, innahum laminkum, sesungguhnya kami termasuk bagian kalian. Maka mereka adalah munafik berusaha meyakinkan orang lain, tapi pada hakikatnya mereka sedang meyakinkan diri sendiri. Orang yang benar tidak butuh penegasan yang berlebihan. Ini menunjukkan salah satu sifat munafik
ingin dianggap bagian dari orang baik yang benar-benar tanpa benar-benar menjadi bagian dari mereka. Maksudnya, kemunafikan sering berupa klaim identitas, bukan komitmen iman. Iman tidak diukur dari pengakuan, tetapi dari ketulusan. Dan dari ketulusan hati dan amal. Lamingkum, itu mereka keinginan kuat untuk diakui, diterima dalam kelompok. Pertanyaannya, apakah kita mencari ridho Allah atau sekedar mencari pengakuan manusia? Allah langsung membantah mereka dengan kalimat wamin minkum, padahal mereka bukan dari golongan kalian. Ini mengajarkan kepada kita bahwa manusia bisa menipu manusia, tetapi tidak bisa menipu Allah. Allah mengetahui niat, motif, dan isi hati mereka. Ayat ini juga menunjukkan bahwa nilai seseorang ditentukan oleh isi hatinya, bukan sekadar penampilan luar. Allah mengungkapkan sebab walakinnakum qaumun yafrahun, tetapi mereka adalah orang yang sangat takut kepadamu. Artinya mereka bukan beriman, tetapi tertakut kepada kekuatan kaum muslimin. Maknanya iman melahirkan keberanian, sedangkan kemunafikan melahirkan lahir dari ketakutan. Allah tidak hanya menolak klaim mereka, tetapi juga menggambarkan karakter mereka sebagai sebuah kelompok. Artinya kemunafikan bukan hanya sifat individu, bisa jadi menjadi fenomena sosial. Ayat terkait itu surah Al-Mujadilah ayat 16. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-tahzu aimanahum hujunnatun fasaddu an sabilillah walhum azabun muhin. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Karena itu mereka mendapat azab yang menghinakan. Al-Mujadilah ayat 16. Ayat semakna dan surah itu adalah surah Al-Munafiqin ayat 2. At-tahazu aimanahum junnatun fasuddu an sabilillah innahum sa'ama kanu ya'malu. Mereka ingin menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah yang telah mereka kerjakan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 8 Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka sesungguhnya bukan orang yang beriman. Dan jelaskan pula pada surat At-Taubah ayat 64 Allah berfirman, yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha muhrijum ma tahzarun. Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruslah berolok-olok terhadap Allah dan Rasulnya, sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takutkan itu. At-Taubah ayat 64. Dalam surah Al-Asr ayat 50, ayat 13 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La antum asaddu rahbatan fi sudurihim minallah zalika bi annahum qaumun la yafqahun. Sesungguhnya dalam hati mereka itu kaum muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Atau Al-Hasr ayat 13. Dalam surah At-Taubah 57 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lau yajiduna maljan au mararafatin au muddakhalan lawal ilaihi wa hum yajma'un. Sekiranya mereka memperoleh tempat berlindung, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi ke dalam kepadanya dengan secepat-cepatnya. Taubah ayat 45 menyatakan, innama yasta'zinuka lazi la yu'minuna billahi wal yaumil akhiri wartabat qulubuhum fahum fi rabbihim yataraddadun. Sesungguhnya yang
mereka akan minta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan pada hari kemudian, dan hati mereka ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan. At-Taubah ayat 45. Demikian tadabbur surah At-Taubah ayat 46. Mudah-mudahan memberikan pemahaman pada kita. Namun demikian, apa yang saya bacakan tidak terlepas dari kekeliruan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih kepada Allah. Tentu dengan ucapan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.